Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita doakan doa tahun keadilan sosial. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah. Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga dan pantas dicintai. Dalam terang Roh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat dan berkeadilan, mengikuti teladan Yesus Putramu. Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku bangsa, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, suster, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, seluruh umat Gereja Santo Albertus Agung, Paroki Harapan Indah. Hari ini merupakan misa Minggu Prapaskah 5. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Bernardus Dimas Indra Graha PR. Marilah kita menyanyikan lagu pembuka, O Yesus Putra Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, baik yang di kapel di gereja ini maupun yang di rumah, tentu kita semua bersama-sama bersyukur karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima di dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Maka pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya kita juga diajak untuk mempersiapkan Paskah yang sebentar lagi akan kita rayakan. Persiapan Paskah kita itu kita akan dibantu oleh bacaan-bacaan pada kesempatan hari ini, terutama dalam bacaan Injil nanti. Mempersiapkan Paskah bukan hanya berarti mempersiapkan mengenai sengsara, wafat, dan penderitaan Yesus saja, tetapi mempersiapkan juga kebangkitan Yesus Kristus.
Dan itulah yang akan kita akan dibantu di dalam permenungan kita, dalam persiapan kita dengan kisah kebangkitan dari Lazarus yang nanti akan kita dengarkan di dalam kesempatan bacaan Injil. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali sudah sejauh manakah persiapan kita untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hari raya Paskah nanti. Mari kita hening sejenak. Pada perayaan Ekaristi, pagi hari ini kita diminta bersama-sama untuk mendoakan, mengucap syukur dan mohon berkat untuk hari selanjutnya atas ulang tahun Veronica Wulan Wijayanti pada tanggal 25 Maret yang lalu. Semoga Tuhan menyertai langkahnya, khususnya di dalam masa koas. Ini dari Paula Cucu. Mohon istirahat kekal bagi arwah Kosmas Beni Husodo dan Lim Cho Chiang, Yosef Lee atau Lee Kik Wang, Yosefin atau Lee Hitek, Lucia atau Lau Gek Siam, Agnes Betty Theophilus, Yohanes Santoso, Eng Hang Tian, Eng Hang Tong, Maria Josefa Maryawati Juwana, Bapak Yosef Lim Song Kau, Christine Lisa Susanti, Luliana Liha. Permohonan lainnya kita mohon kesembuhan untuk Oma Maria Kartina. Dan juga kita berdoa mohon istirahat kekal bagi arwah Ibu Rini Christine Tonia. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan juga segala intensi kita masing-masing. Mari kita menyatakan tobat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Berpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, tentu belakangan ini kita mau tidak mau mengikuti tren misa online yang harus kita ikuti ya, karena memang ditiadakan semua misa di paroki-paroki supaya tidak ada orang yang berkumpul lantas hanya bisa kita melakukan misa itu secara online atau mengikuti live streaming. Dan itu menjadi luar biasa ya yang mengikuti misa online itu. Bahkan di suatu paroki dari channel YouTube-nya saja yang bisa ikut menyaksikan misa online-nya bisa sampai belasan ribu atau bahkan sampai 15.000. Itu kan sangat banyak, 15.000 berarti kan ada banyak sekali umat yang mengikuti misa online tersebut. Itu baru dari satu paroki yang sangat banyak itu ya. Tetapi mungkin dari paroki-paroki lain bisa lebih banyak lagi. Kalau di jumlah-jumlah mungkin ya bisa di total 50.000 gitu ya. 50.000 itu baru yang melihat atau menonton saja. Belum lagi yang bersama-sama menontonnya, bersama-sama mengikutinya bersama-sama, maka bisa sampai ratusan ribu sebenarnya yang mengikuti misa itu. Jadi saya kalau membayangkan tetap diadakan misa itu berarti setiap Sabtu Minggu itu ya ada sekitar ratusan ribu umat Katolik yang mengikuti misa, dan di situ semuanya memiliki kecenderungan atau kemungkinan untuk tertular juga terkait dengan virus corona ini. Maka apa yang kita lakukan dengan misa online ini sebenarnya sudah mengurangi penyebaran corona yang begitu pesat sekali sekarang ini ya. Kita saja sudah berusaha untuk membatasi dengan misa online ini. Berarti kan kita juga ikut berperan serta dalam mengurangi penyebaran corona ini. Bayangkan bila tidak ada aturan bahwa misa ditiadakan. Saya yakin setelah misa kita mendengar berita-beritanya malah yang makin sedih. Dan itu bisa dibilang apa buah ekaristinya kalau kita tetap merayakan tersebut. Dan akhirnya malah membawa kita kepada kesedihan dan membuat kita merasakan kecewa dan tidak lama-kelamaan malah menimbulkan rasa kurang percaya kepada Tuhan. Maka apa yang kita lakukan dengan misa online ini sebenarnya suatu hal yang baik dan baik untuk kita teruskan juga di dalam masa darurat seperti sekarang ini. Karena ini menjadi tren, maka saya sendiri juga mencoba untuk mengikuti misa online tersebut gitu ya. Saya mencoba untuk mengikuti misa online, apa sih sebenarnya yang dirasakan. Dan saya mencoba mengikutinya sesuai dengan panduan yang diberikan ya. Beberapa pekan yang lalu itu sudah diberikan panduannya untuk mengikuti misa online. Misalkan persiapkan diri terlebih dahulu, pakai baju yang rapi, mandi, lalu jangan sampai kelaparan ya. Karena kalau nanti lapar bisa tiba-tiba ngambil HP-nya lalu kemudian mesen GoFood dulu, itu tentu sangat berbahaya. Lantas lokasinya yang layak, jangan di tempat tidur ya. Saya juga di ruang tamu dengan adanya TV di ruangan tersebut. Lantas yang ketiga yang saya rasa sedikit berat itu adalah panduannya meminta kita untuk ikut secara penuh gitu. Ikut secara penuh mulai dari awal sampai dengan akhir. Apalagi kalau diminta sampai kepada fokus ya. Ikut berdoa, terutama pada saat bagian komuni dengan mendoakan komuni batin, tanda salib dan juga untuk duduk saja.
Nah ikut secara penuh ini ya, dengan fokus itu rasanya saya sulit sekali gitu loh. Ketika ikut misa online, ternyata yang misa adalah teman saya. Rasanya saya ingin foto dia di TV, lalu kemudian komentar, wah masuk TV nih, saya pengen komentarin seperti itu gitu loh. Atau tiba-tiba ngelihat yang nyanyi cantik, saya pengen foto juga, lalu tanya ke romonya siapa namanya gitu ya. Ada godaan-godaan seperti itu sehingga membuat kita tidak fokus juga. Lantas tentu akan lebih menyenangkan kalau itu dilakukan juga bersama-sama dengan keluarga. Lantas menjadi kesempatan untuk berdoa bersama dengan keluarga. Dan itulah yang terus perlu untuk kita lakukan juga, mempersiapkannya, lalu kemudian juga kita merasakan kedekatan itu di dalam misa online itu juga. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, beberapa kali saya ditanyakan juga komuninya itu bagaimana gitu loh, komuninya bagaimana. Komuninya apakah dikirim, apakah dipaketin dan lain sebagainya gitu loh. Komuninya ya kita mengenalnya dengan komuni batin. Kita mendoakan doa komuni batin tersebut. Dan doa komuni batin itu sendiri menurut kamus liturgi artinya adalah persekutuan batin dengan Kristus. Komuni itu kan persekutuan kita dengan Kristus. Komuni batin maka persekutuan batin dengan Kristus yang hadir dalam sakramen Ekaristi, yang dilakukan oleh umat beriman yang tidak dapat mengikuti perayaan Ekaristi karena kondisi-kondisi darurat tertentu. Dan inilah kondisi darurat sudah ditetapkan di Keuskupan Agung Jakarta. Lantas kita hanya bisa melakukan komuni batin itu, bersekutu dengan Kristus secara di dalam batin kita saja, bukan secara sakramental. Maka ini yang saya kira perlu untuk kita yakini bersama-sama, bahwa kehadiran Kristus itu juga kita rasakan di dalam misa online, terlebih di dalam komuni batin itu. Apa yang kita alami dengan misa online ini persis sama dengan apa yang dialami oleh Maria dan Marta di tengah masa Lazarus sedang kritis atau sedang sakit. Mereka sudah memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tetapi Yesus malah tinggal terlebih dahulu di suatu tempat dan tidak langsung pergi ke sana. Otomatis Marta dan Maria itu menunggu-nunggu Yesus dan juga mengharapkan kehadiran Yesus serta ingin supaya merindukan kehadiran Yesus yang secara langsung itu. Dan kita pun juga merasakan hal itu pada kesempatan sekarang ini. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Yesus secara langsung dalam perayaan Ekaristi, tetapi kita hanya bisa melihatnya di dalam kesempatan misa online tersebut. Maka Marta dan Maria pun juga melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini. Kita sama-sama merindukan kehadiran Yesus dan semoga dengan memupuk kerinduan ini, nanti ketika kita sudah mendapatkan kesempatan untuk merayakan Ekaristi bersama-sama lagi, semuanya itu bisa kita rayakan dengan penuh sukacita dan juga menghapus apapun menjawab semua kerinduan yang kita rasakan sekarang ini dan kita alami sekarang ini. Maka itulah kita mencoba untuk bertekun di dalam misa online. Ternyata sangat efektif untuk mencegah penyebaran virus juga dan juga sangat membantu serta membantu kita untuk berperan serta di dalam menghadapi wabah virus corona ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, ternyata tidak hanya sampai kepada Marta menunggu saja, kita harus melihat Injil ini secara keseluruhan juga, tetapi akhirnya Marta dan Maria sampai kepada sukacita karena kebangkitan Lazarus itu. Kebangkitan Lazarus inilah yang juga menjadi tanda ataupun lambang nanti yang akan kita rayakan di dalam Paskah kebangkitan Yesus Kristus itu. Maka tanda-tanda kebangkitan itu bisa kita lihat juga, perlu untuk kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Kalau kita melihat kebangkitan itu seperti apa, ya itu seperti film Jurassic Park itu ya. Yang tadinya dinosaurus itu ada pada zaman dahulu, lalu kemudian tidak ada, lalu kemudian dicoba dibangkitkan dan akhirnya berhasil dimunculkan lagi dalam film itu. Dan itulah kebangkitan. Dari yang ada, tidak ada, terus kemudian kembali menjadi ada. Maka kita pun juga bisa menemukan tanda kebangkitan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di dalam situasi sekarang ini, kondisi kita yang lebih banyak di rumah saja ini. Ada mungkin hal-hal kebiasaan-kebiasaan baik dan positif yang dulunya dilakukan, lalu kemudian tidak dilakukan, dan kemudian sekarang karena di rumah saja ini mulai dilakukan kembali. Dan inilah kebangkitan itu, hal-hal positif yang dimunculkan. Paling tidak saya menemukan 3 hal
yang positif yang ada di dalam kesempatan di rumah saja itu ya, yang dibangkitkan kembali. Yang pertama adalah kesempatan untuk berdoa bersama dengan keluarga. Ada banyak yang mengatakan sudah lama tidak pernah berdoa bersama dengan keluarga. Ketika umat-umat mengatakan sudah lama tidak berdoa bersama dengan keluarga, lalu pada kesempatan di rumah saja ini mereka berdoa dengan keluarga, saya jadi mengingat saya juga sudah lama tidak berdoa bersama dengan keluarga saya sendiri. Kami berdoa bersama itu paling kalau makan bersama. Ya sebelum makan saya yang memimpin doanya. Selebihnya tidak ada sama sekali. Tidak pernah saya berdoa bersama lagi. Dan disitulah kesempatan yang pertama yang muncul. Karena ada berdoa bersama keluarga, tanda kebangkitan. Hal positif di dalam keluarga itu bisa kita munculkan kembali. Lantas yang kedua adalah interaksi di antara keluarga. Entah itu kakak beradik, entah itu antara orang tua dengan anak. Menjadi lebih intens dan juga lebih banyak waktu untuk berinteraksi karena di rumah saja. Bahkan ada yang bisa ngobrol dengan sangat dekat dengan saudaranya. Biasanya sehari-hari mereka malah sibuk dengan urusannya masing-masing, tetapi pada kesempatan di rumah saja ini ada juga kesempatan untuk ngobrol bersama dan akhirnya mempererat persaudaraan di antara mereka. Lantas yang ketiga yang positif juga yang sebenarnya sudah pernah menjadi tren juga lalu kemudian hilang, yakni ada banyak konten-konten baik di YouTube maupun media sosial lainnya itu terkait dengan kekatolikan kita gitu loh. Dan itu semua banyak yang mengikuti. Itu semua banyak yang mengikuti saja. Banyak yang melihat, banyak yang mengikuti. Semalam misalnya ada Rosario at Hour, banyak juga yang mengikuti Rosario tersebut, lalu juga merasa tersentuh dengan doa bersama dengan cara seperti itu. Atau 2 hari yang lalu itu Paus juga memberikan berkat Urbi et Orbi. Semuanya nungguin jam 12 malam, lalu kemudian semuanya juga mau mengikuti hal itu. Tapi sama sekali gak ngerti berkat tersebut apa, berkatnya kapan, kok tiba-tiba udah selesai, mana pakai bahasa Itali lagi, diterjemahin juga dalam bahasa Inggris, sama-sama gak ngertinya. Tetapi ya diikuti saja, dan akhirnya dirasakan juga di situ terbantu orang untuk bisa berdoa. Dan ini baru 3 tanda hal positif yang kita temukan, dan ini menjadi tanda-tanda kebangkitan bagi kita. Maka yang bangkit sebenarnya di dalam bacaan ini bukan hanya Lazarus saja, tetapi Marta juga mengalami kebangkitan. Karena Marta sempat meragukan Yesus dan kecewa kepada Yesus. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia kecewa sama sekali dengan Yesus karena kematian Lazarus. Tetapi di bagian terakhir dikatakan bahwa Marta justru mengucapkan pernyataan imannya dengan baik. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Dan akhirnya dikatakan di bagian terakhir, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus dan percaya kepadanya. Apalagi Marta dan Maria. Kebangkitannya yang tadinya mungkin rasa percaya kepada Yesus karena tidak ada kehadiran langsung, itu sempat luntur, lantas kemudian dibangkitkan kembali dan akhirnya dia percaya. Dan tentu dia berusaha untuk tetap memelihara kepercayaan itu kepada Yesus. Sama seperti kita, ketika kita sudah menemukan ada tanda-tanda kebangkitan, hal-hal positif yang kita temukan di dalam situasi ini, dan akhirnya bisa kita rasakan itu sebagai suatu kebangkitan bagi kehidupan kita masing-masing ataupun di dalam keluarga, kita perlu untuk terus memeliharanya. Dan itulah tandanya bahwa kita merayakan kebangkitan itu dan merasakan kebangkitan itu juga di dalam kesempatan kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau di sekarang ini berdoa bersama keluarga mudah sekali untuk dilakukan. Karena situasi di rumah saja, semoga itu bisa dipelihara juga di kemudian hari dengan caranya masing-masing. Entah seminggu sekali berdoa bersama keluarga, entah sebulan sekali, jangan sebulan sekali, biasanya kalau sebulan sekali udah pasti gagal. Maka seminggu sekali paling gak coba untuk dibiasakan untuk berdoa bersama keluarga itu juga. Atau bersama-sama dengan keluarga menyaksikan konten-konten YouTube atau media sosial yang sesuai dengan iman Katolik. Itu tentu akan menumbuhkan juga tanda-tanda kebangkitan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita memelihara iman dan kepercayaan juga.
Semoga itu bisa kita lakukan dan kita semakin menemukan tanda-tanda kebangkitan dalam kehidupan kita setiap harinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menegaskan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara pada pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan, yang percaya kepada-Aku akan hidup sekalipun sudah mati." Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umat-Mu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh semesta. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di tengah tantangan kemanusiaan dan iman dari wabah virus corona, kami mohon kepadamu, semoga para korban yang telah meninggal damai di surga, yang sakit Kau beri rahmat kesembuhan, dan para tenaga medis selalu Kau lindungi dalam pelayanan mereka. Semoga kami semakin tenang dan dapat bekerja sama dengan saling memberi informasi yang benar, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, mendoakan dengan penuh iman yang menumbuhkan harapan kasih karunia-Mu. Bunda Maria, sertailah dan doakanlah kami selalu. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup, kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bilang Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa-doa kami, hamba-hambamu yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab sebagai manusia sejati, ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia, laskar para malaikat menyembah keagunganmu, sambil menikmati sukacita abadi di hadapanmu. Kami mohon, perkenankanlah kami pun memadukan suara, dan dengan penuh sukacita bernyanyi. Segala kuasa kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia, dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi.
Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini, memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, yang atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang amat setia, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunkanlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. tubuh dan darah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih yang berada di rumah, silakan mendoakan doa komuni batin.
Mari kita mendoakan 3 kali salam Maria. Semoga Bunda Maria menyertai kita di tengah wabah virus corona ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah-Mu. Maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para petugas, rektor dan juga pemazmur dan juga petugas kur, serta para petugas yang meliput kegiatan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga semua umat yang tetap bertahan di rumah dan juga mengikuti misa pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita tetap menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kebersihan tubuh kita, serta menemukan tanda-tanda kebangkitan di tengah-tengah keluarga kita. Dengan demikian kita semakin bisa percaya dan beriman kepada Yesus Kristus yang senantiasa mendampingi kita. Oleh karena itu mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Oh